Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disebut dalam pembacaan nota pembelaan atau pledoi tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto. Hasto berkeyakinan proses hukum terhadap dirinya akibat terlalu kritis pada putusan MK nomor 90 2023 dan memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution dari PDIP. Seberapa narasi tersebut dianggap mampu meyakinkan para hakim? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Yohanes Tobing. Selamat malam Bang Jo, apa kabar? Kabar baik Mas, sehat. Oke, terima kasih Bang Jo sudah berkenan hadir. Langsung saja Bang Jo, kemarin dalam pledoi kalau bisa saya rangkum sedikit bahwa Pak Hasto menegaskan soal dua tuduhan ini sudah dibantah, bahkan Pak Hasto mengatakan soal tuduhan obstruction of justice ini telah dibuktikan dengan keterangan saksi. Lalu mengapa soal narasi politisasi, pemecatan 3 mantan kader ini masih ada? Seberapa poin itu dianggap penting begitu Bang Jo? Sesungguhnya ini bukan perkara hukum, Mas. Satu, Pak Hasto itu bukan pejabat negara. Sepeser pun tidak ada kerugian uang negara di situ. Yang ketiga, perkara ini sudah ingkrah, Mas, 5 tahun yang lalu. Ada 2 putusan itu. Perkara nomor 18, nomor 29, baik terhadap Wahyu Setiawan dan kepada Tio dan kepada Samsul Bahri. Nah, kedua perkara ini sudah ingkrah kasasi Mahkamah Agung. Ini sudah 5 tahun bergulir. Di dalam dakwaan putusan yang sudah dibacakan, bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa uang itu bersumber daripada Harun Masiku, diterima oleh Wahyu Setiawan anggota KPU, diterima lagi dengan yang namanya Tio dan Saiful Bahri. Ini sudah ingkrah, gitu loh. Tidak ada dalam putusan itu menyebut bahwa Pak Hasto terlibat di situ sebagai pemberi atau sebagai penerima suap. Kan gitu putusannya. Nah, kemudian dalam dakwaan yang terbaru bahwa uang itu bersumber dari Harun Masiku, diterima oleh yang namanya Wahyu Setiawan, diterima juga yang namanya dengan Tio, dan diterima juga dari saudara Hasto. Loh, dakwaan tuntutan kok bisa berubah gitu loh. Keputusan yang sudah ingkrah kok bisa berubah. Jadi Bang Jo, karena ada poin tersebut menurut Anda itu menjadi politisasi begitu karena tidak ada di kasus sebelumnya. Loh, ini pemidanan yang dipaksakan, Mas. Ini pemidanan yang dipaksakan. Nah, saya sebutkan satu persatu. Jadi seluruh dalam rangkaian berita acara yang sudah disajikan oleh para jaksa penuntut umum, baik dalam dakwaan. Apa itu? Di dalam persidangan ini sudah diuji. Di mana keterlibatannya saudara Hasto bahwa dia adalah penerima atau si pemberi suap. Itu sudah kita uji di persidangan. Satu pun saksi-saksi yang diminta, itu ada 15 saksi yang sudah dipanggil oleh KPK. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa uang itu bersumber dari Pak Hasto. Atau Pak Hasto menyerahkan uang itu kepada si Wahyu Setiawan, atau kepada Tio, atau kepada Saiful Bahri. Satu pun tidak ada yang bisa membuktikan. Dan mereka para saksi yang sudah dipanggil di persidangan ini, semuanya mereka membantah. Itu pada terkait soal suap. Maka kemudian terhadap obstruction of justice kepada perintangan. Kita tanya di persidangan, mungkin Mas masih ingat Kasatgas KPK yang bernama Rosa Purbabekti, yang adalah penyidik sekaligus ketua pimpinan Satgasnya KPK. Itu memang kita hajar habis-habisan di persidangan. Terkait mengenai perintangan, kita bertanya kepada saudara Rosa itu, saudara lihat enggak bahwa Pak Hasto itu menghalang-halangi penyidikan? Saudara lihat enggak kalau Pak Hasto itu betul-betul merintangi pada waktu terjadi mengejar di PT IKA? Saudara lihat langsung enggak? Saudara pernah alamin langsung enggak kalau Pak Hasto itu memerintahkan Nur Hasan untuk merendam handphonenya Harun Masiku? Saudara dengar langsung enggak omongan itu? Sudah diuji belum pembicaraan di telepon itu? Itu saudaranya Hasto bukan? Enggak bisa dijawab, Mas. Nah, jadi nggak bisa dibuktikan. Maka dengan segala keyakinan kami pada dua dakwaan yang sekaligus, baik terhadap suap dan kepada perintangan, itu memang sama sekali saudara Hasto, Sekjen PD Perjuangan, itu tidak bisa dibuktikan ada keterlibatan kepada dua dakwaan itu.
Bang Jo, kalau begitu kan memang dari pemberian saksi menurut tim Anda itu memang tidak bisa membuktikan tuduhan JPU KPK begitu. Nah, mengapa kemudian poin soal politisasi itu perlu ditekankan? Apakah menurut Anda itu akan cukup menjadi pertimbangan hakim pula soal memutuskan nantinya? Ya, tentu dong. Kan dalam nota pledoi kami itu, kami kan sudah menjelaskan dengan sebegitu sebegitu luas, sebegitu akurat bahwa semua yang kita jelaskan di persidangan itu adalah bukti dan fakta di persidangan. Maka pertanyaannya, kenapa sih perkara Saudara Hasto Kristianto ini, KPK ini kok getol sekali sih untuk memproses ini secara hukum? Sementara dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka juga itu tidak bisa dibuktikan. Sudah kita uji di persidangan, mereka juga tidak bisa membuktikan itu. Maka ada apa sesungguhnya dengan KPK? Maka dalam nota pledoi yang diajukan, yang dibacakan sendiri oleh Mas Hasto Kristianto kemarin, bahwa bagaimana tekanan politik, bahwa memang kita menduga bahwa KPK ini dikendalikan oleh seseorang yang bisa memberikan tekanan langsung terhadap Sekjen PD Perjuangan, terhadap PD Perjuangan sekaligus. Oke, jadi artinya Gitu, Mas. poin itu tim Anda yakini bahwa nanti hakim juga akan menitik beratkan begitu ya, Bang Jo ya? Ya, iya dong. Kan gini, kan kita harus betul-betul bisa membuka kacamata berpikirnya para hakim. Kita harus betul-betul meyakinkan apa yang didakwakan oleh para jaksa itu bisa kita patahkan semua. Bahwa dakwaan itu tidak berdasar secara hukum. Maka dalam nota pledoi itu yang kita mau jelaskan. Maka dengan begitu kami meyakini sebetul bahwa perkara Pak Hasto Kristianto ini adalah murni perkara politik, bukan lagi perkara hukum. Begitu, Mas. Baik. Jadi artinya kalau kemudian pada poin berikutnya atau sidang berikutnya adalah replik dari JPU, apakah duplik nanti akan ada yang ditekankan lebih lagi mengingat kemudian bisa Anda bayangkan apakah JPU bagaimana tanggapannya nanti begitu, Bang Jo? Ya sudah pasti kan mereka akan bertolak belakang terkait mengenai bantahan-bantahan bahwa dakwaan itu betul-betul kita patahkan. Nah, soal nanti bagaimana mereka melakukan replik itu hari Senin akan kita bersidang. Tentu dari hasil replik itu kita akan melihat sepanjang memang ada yang harus perlu kita bantah terhadap replik itu nanti akan kita duplik nanti hari Jumat. Nah, jadi kita belum tahu nanti apa isi persidangan hari Senin. Sepanjang memang ada yang tentu menyudutkan, memberatkan Pak Hasto, ya tentu harus kita bantah lagi. Itu waktu kita bersidang nanti hari Jumat nanti, Mas. Oke, tapi artinya sudah disiapkan dan ada penekanan dari yang kemudian dari pledoi kemarin gitu ya, Bang Jo ya? Ya tentu dong, kita harus ada penekanan bahwa ini kita memberikan keleluasaan, keyakinan yang saya yakini kepada hakim untuk berani memutus bebas Saudara Hasto. Bahwa persidangan itu 20 kali persidangan, satu pun tidak bisa membuktikan di mana keterlibatannya Saudara Hasto di situ. Oke, baik. Kita lihat bagaimana proses hukum di minggu depan. Terima kasih Bang Jo, kuasa hukum dari Mas Hasto Kristianto telah bergabung sama kami. Selamat malam. Yuk, selamat malam. Yuk.